Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini merupakan suatu kedekatan emosi, kemudian juga keterlibatan serta identifikasi individu dalam pelaksanaan operasional organisasi. Kalau kita berbicara tentang komitmen organisasi ini, kita perlu mengenal tentang dimensi yang ada di dalam komitmen organisasi ini. Adapun dimensi yang ada di dalam komitmen organisasi yang pertama adalah dimensi affective commitment atau komitmen afeksi. Komitmen afeksi ini berpedoman pada hubungan emosional antara anggota dengan organisasi itu sendiri. Individu-individu yang memiliki komitmen afeksi ini memiliki kecenderungan untuk tetap ingin berada di organisasi tersebut, sehingga individu-individu tersebut akan mendukung secara penuh atas tujuan organisasi, dan juga mereka akan berupaya untuk ikut berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Ini adalah dimensi yang pertama, yaitu komitmen afeksi. Kemudian dimensi yang kedua adalah continuous commitment atau komitmen berkelanjutan. Continuous commitment ataupun komitmen berkelanjutan ini mendorong seseorang untuk bertahan di dalam organisasi karena di sana ada berbagai analisis tentang untung ataupun rugi yang didapatkan oleh anggota organisasi tersebut. Komitmen berkelanjutan ini akan membuat individu ataupun seseorang untuk berpikir ulang jika ingin meninggalkan organisasi tersebut. Dan dimensi yang ketiga dari komitmen organisasi adalah normatif komitmen atau komitmen normatif. Seseorang ataupun individu yang memiliki komitmen ini itu karena lebih disebabkan dibebani kewajiban untuk tetap berada di dalam organisasi karena adanya tekanan dari pihak lain. Seseorang dengan komitmen normatif ini, dia tidak ingin mengecewakan atasannya dan juga takut
jika rekan kerjanya berpikiran buruk karena pengunduran dirinya. Itulah 3 dimensi komitmen organisasi. Nah, jika suatu organisasi atau katakanlah perusahaan memiliki komitmen organisasi yang baik, maka tentu organisasi ataupun perusahaan tersebut akan dapat mengambil beberapa manfaat darinya. Manfaat dari adanya komitmen organisasi yang baik, di antaranya yang pertama adalah bahwa anggota organisasi itu akan bekerja dengan penuh totalitas. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya komitmen organisasi yang baik adalah bahwa organisasi tersebut itu akan memiliki peluang untuk berkembang lebih cepat karena di dalamnya terdapat individu-individu atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab tinggi. Manfaat yang ketiga yaitu bahwa anggota organisasi ataupun perusahaan akan memiliki inisiatif yang cukup tinggi demi kemajuan organisasi ataupun perusahaan, sehingga di sanalah akan dilahirkan banyak inovasi. Kemudian yang keempat manfaatnya adalah bahwa anggota organisasi di dalamnya itu akan bersedia melakukan dan memberikan yang terbaik untuk organisasi ataupun perusahaan. Serta yang kelima yaitu bahwa lingkungan kerja yang sifatnya dinamis ini akan menjadikan suasana di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu tidak monoton atau membosankan. Itulah beberapa manfaat dari adanya komitmen organisasi yang tetap terjaga baik. Nah, manakala kita menelaah lebih jauh tentang komitmen organisasi ini, maka tentu saja dalam prosesnya itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah karakteristik individu. Dalam hal ini terdapat 2 karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik yang menyangkut demografi, di mana di dalamnya termasuk dalam hal usia, dalam hal lamanya seseorang bekerja di suatu organisasi ataupun perusahaan, yang menyangkut tentang gender, etnis, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah karakteristik disposisional, yang mana karakteristik disposisional ini di dalamnya meliputi tentang kepribadian dan juga tentang nilai yang dijaga oleh anggota organisasi. Kemudian faktor yang kedua adalah karakteristik organisasi, yang termasuk di dalam karakteristik organisasi di sini adalah yang menyangkut tentang visi, menyangkut tentang misi, tujuan, struktur organisasi, desain kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan sebagainya.
Yang mana karakteristik organisasi ini juga sangat mempengaruhi munculnya komitmen organisasi. Dan yang ketiga adalah faktor yang berkaitan dengan pengalaman organisasi itu sendiri. Biasanya, bagi organisasi yang memiliki pengalaman cukup panjang dalam menjalankan kebijakan, maka organisasi ataupun perusahaan tersebut memiliki peluang untuk lebih mudah dalam menciptakan atmosfer yang kondusif. Itulah beberapa faktor yang sangat-sangat mempengaruhi komitmen organisasi. Nah, selanjutnya mungkin muncul suatu pernyataan ataupun pertanyaan tentang bagaimana cara untuk membangun komitmen organisasi ini. Tentu masing-masing organisasi ataupun perusahaan memiliki berbagai cara yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya ada beberapa cara yang bisa diambil oleh suatu organisasi ataupun termasuk di dalamnya adalah perusahaan. Di mana yang pertama adalah make it charismatic. Pijakan dasar dari suatu organisasi yang kita tahu bersama itu berupa visi, misi, tujuan, dan juga tentang nilai-nilai organisasi. Dalam hal ini haruslah mendapatkan rasa hormat dari seluruh anggota organisasi ataupun perusahaan. Ini yang pertama, make it charismatic. Kemudian yang kedua adalah dengan build the tradition. Kebiasaan-kebiasaan positif di dalam suatu organisasi akan melahirkan suatu tradisi yang positif pula. Dan tradisi-tradisi yang positif di dalam suatu organisasi biasanya akan melahirkan individu-individu dengan karakter hebat yang kesemuanya tentu saja akan memberikan keuntungan tersendiri bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan have comprehensive grievance procedures. Di mana dalam hal ini organisasi termasuk suatu perusahaan haruslah mempersiapkan berbagai langkah yang paling sesuai dalam menangani berbagai komplain ataupun keluhan. Yang mana tentu saja ini akan dapat menumbuhkan komitmen organisasi karena organisasi tersebut memiliki panduan yang cukup jelas. Kemudian yang keempat yaitu create a sense of community. Organisasi ataupun perusahaan sangatlah perlu untuk melakukan ataupun mengambil berbagai tindakan yang sifatnya unik, efektif, efisien, dan bahkan kadangkala juga perlu untuk melakukan sedikit aktivitas ataupun kebijakan yang sedikit bersifat out of the box, yang mana ini dalam rangka membentuk rasa kebersamaan di antara seluruh anggota
organisasi. Dan kemudian yang kelima yaitu support employee development. Pekerja atau istilahnya karyawan adalah mereka-mereka, individu-individu yang dititipkan kepada organisasi ataupun perusahaan untuk dibina, bukan dibinasakan. Sekali lagi, untuk dibina, sehingga mereka dalam hal ini karyawan akan memiliki kontribusi yang besar ataupun maksimal terhadap organisasi tempatnya berada. Semakin organisasi ataupun perusahaan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi karyawannya, utamanya dalam hal pengembangan diri mereka, maka ada peluang yang lebih luas pula di mana nilai kontribusi dari para karyawan itu juga akan meningkat bagi organisasi. Jika para anggota organisasi tersebut telah memiliki komitmen organisasi yang maksimal, tentu ujungnya adalah keberuntungan bagi organisasi ataupun perusahaan tersebut. Karyawan ataupun pegawai adalah nilai dan aset yang paling berharga di dalam organisasi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang komitmen organisasi ini. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas wawasan kita dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.